Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada seluruh peserta sosialisasi hewan kurban dalam tema penanganan dan pemeriksaan hewan kurban di masa pandemi COVID-19. Adapun latar belakang dari pelaksanaan pemotongan hewan kurban di masa pandemi COVID-19 antara lain Idul Adha yang tahun ini jatuh pada akhir Juli, tepatnya 31 Juli 2020. Analisis ahli epidemiologis menyebutkan bahwa puncak epidemi COVID-19 di Indonesia bisa terjadi di awal bulan Juli dan mengalami penurunan yang signifikan sampai bulan September 2020. Pasca pemberlakuan PSBB dengan kondisi pandemi COVID-19 yang masih berlangsung, perlu dilakukan upaya mitigasi sehingga dapat beradaptasi melalui perubahan pola hidup pada situasi COVID-19. Oleh karena itu, dikeluarkanlah surat edaran dari Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian tentang pelaksanaan kegiatan kurban dalam situasi wabah bencana non-alam Coronavirus Disease COVID-19. Ada 5 faktor resiko penularan COVID-19 pada saat kegiatan kurban, yaitu interaksi antar orang, perpindahan orang, status wilayah, cara penularan, baik melalui droplet, pada saat batuk atau bersin, dan penularan tidak langsung melalui kontaminasi permukaan benda, serta faktor lainnya seperti komorbiditas, resiko pada usia tua, penularan pada pengguna transportasi publik, serta di rumah dan komunitas. Fakta-fakta terkait penyakit COVID-19. Belum adanya bukti bahwa hewan potong dapat terinfeksi atau tertular virus COVID-19. Jadi, meskipun ternak sakit, dapat dipastikan bahwa hewan tersebut bukanlah terkena penyakit COVID-19. Belum adanya bukti bahwa virus COVID-19 dapat ditularkan dari hewan potong ke orang. Belum adanya bukti bahwa virus COVID-19 dapat menular di antara hewan potong. Serta belum adanya bukti bahwa virus COVID-19 dapat ditularkan melalui daging. Jadi, tidak perlu khawatir, karena yang ditekankan pada surat edaran adalah penyakit COVID ini hanya dapat menular dari satu orang ke orang lain. Ini adalah bentuk kepedulian kita agar dapat berusaha untuk tidak menjadi sumber penularan. Sebab, jika kita orang tanpa gejala namun terinfeksi, kita dapat menularkannya ke orang lain. Untuk pelaksanaannya, sebenarnya pemotongan hewan kurban sangatlah dianjurkan di rumah potong hewan atau RPH. Namun, karena adanya keterbatasan RPH di berbagai daerah, maka pemotongan hewan kurban dapat dilaksanakan di luar RPH dengan melalui izin dari pemerintah kabupaten atau kota, melalui dinas yang membidangi kesehatan masyarakat veteriner. Tempat pemotongan hewan kurban menyediakan fasilitas cuci tangan dilengkapi sabun cair dan hand sanitizer. Panitia menyediakan alat pelindung diri bagi petugas pemotong dan petugas yang menangani daging atau jeroan, seperti masker dan penutup wajah, celemek, serta sarung tangan. Petugas pemotong hewan dan yang menangani hewan yang baru disembelih sangat dianjurkan menggunakan penutup wajah dan sepatu boot. Panitia memastikan semua orang yang berada di dalam tempat pemotongan hewan dalam kondisi yang sehat. Panitia melarang orang yang menunjukkan gejala seperti demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan sesak napas. Orang di tempat pemotongan harus dibatasi dan dijaga ketat, di antaranya panitia, petugas pemotong, dan petugas yang menangani daging. Setiap orang harus sering mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Panitia mengawasi secara ketat dan senantiasa mengingatkan penerapan protokol kesehatan bagi setiap orang dengan jaga jarak fisik, memakai masker, dan selalu mencuci tangan. Adapun 3 langkah berkurban antara lain memilih, menyembelih, dan menangani. Untuk memilih hewan yang baik, hewan harus cukup umur. Sapi dan kerbau minimal 2 tahun, sedangkan kambing dan domba minimal 1 tahun. Kondisi ternak harus dalam keadaan sehat, dibuktikan dengan bukti surat sehat atau SKKH yang dikeluarkan oleh dinas yang membidangi fungsi kesehatan hewan setempat.
Persyaratan penyembelihan harus sesuai dengan kesejahteraan hewan dan sesuai dengan syariat Islam. Selanjutnya, dalam penanganan daging harus dijaga kebersihannya agar mendapatkan daging yang aman, sehat, utuh, dan halal, serta layak untuk dibagikan kepada warga nantinya. Aspek wajib yang harus diperhatikan dalam penyediaan daging kurban yaitu ada dua, halal dan thayyib. Yang dimaksud thayyib di sini adalah hygiene sanitasi dan kesejahteraan hewan, yaitu berbuat ihsan atau berbuat baik pada hewan sebelum disembelih. Kepentingan ketika memperhatikan proses penyembelihan. Penyembelihan hewan kurban merupakan titik kritis dalam rangkaian ibadah di hari raya Idul Adha. Penyembelihan merupakan proses yang berpotensi menimbulkan cekaman, kesakitan, dan pencemaran. Jadi, sudah menjadi tugas kita untuk meminimalkan cekaman, kesakitan, dan pencemaran tersebut pada saat proses penyembelihan. Hewan harus diperlakukan dengan baik sebelum dan selama proses penyembelihan. Sarana atau fasilitas di tempat penampungan. Tempat penampungan hewan harus memiliki peneduh sehingga dapat terlindungi dari panas matahari dan hujan, memiliki pembatas atau pagar yang kuat, dan tidak terdapat bagian yang dapat menyebabkan hewan sakit atau terluka, serta tidak memungkinkan hewan untuk melarikan diri. Ventilasi udara dan pencahayaan yang baik, dan memiliki tempat air minum dan pakan yang memadai. Lantai tidak licin dan mudah dibersihkan, serta luas penampungan yang cukup. Untuk domba atau kambing minimal 1 meter persegi per ekor, dan untuk sapi minimal 2 meter persegi per ekor. Jadi misalnya, jika ada sapi dengan jumlah 10 ekor, maka minimal lahan yang harus disediakan adalah 20 meter persegi. Penanganan hewan kurban. Tidak mencampur hewan dari jenis atau ras yang berbeda, memisahkan hewan yang agresif dari hewan yang lainnya, hewan yang diikat, tali ikat tidak boleh terlalu pendek, kebersihan kandang yang selalu dijaga kebersihannya, serta batasi keluar masuk orang dari penampungan. Segera pisahkan jika ada hewan yang cedera atau sakit. Hewan diperiksa minimal 2 kali sehari, dan apabila ada hewan sakit atau mati, mohon untuk segera lapor kepada petugas kesehatan hewan setempat atau dinas yang membidangi fungsi kesehatan hewan. Perbedaan dari ciri-ciri hewan sehat dan hewan sakit. Untuk hewan sehat, bulu dan kulitnya tampak bersih, mengkilap dan tidak ada keropeng, bergerak lincah dan aktif, nafsu makannya baik, selaput lendir pada mata dan gusi tampak kemerahan, cara bernafasnya baik dan teratur, lubang pada hidung, telinga, anus tampak bersih, kotoran dan air kencing tidak ada menunjukkan kelainan atau abnormalitas, suhu badan di antara 38 sampai 39,5 derajat Celcius. Sedangkan untuk hewan yang sakit, bulu dan kulit tampak kusam, berdiri dan ada keropeng, bergerak kurang aktif dan biasanya menyendiri, nafsu makan berkurang, selaput lendir pada mata dan gusi tampak pucat, kuning, dan kering, cara bernafasnya cepat atau lambat dan terkadang sesak, lubang pada hidung, telinga, anus tampak ada darah, nanah, atau cairan kental, kotoran dan air kencing berwarna kemerahan dan kotorannya encer, serta suhu badan di atas 40 derajat Celcius. Penanganan hewan kurban. Hewan yang tidak diberi pakan selama 12 jam sebelum penyembelihan diperbolehkan, namun harus tetap diberikan air minum sesuai kebutuhan. Hewan yang baru tiba di lokasi penyembelihan setelah mengalami perjalanan lebih dari 12 jam tidak boleh langsung disembelih dan harus diistirahatkan minimal 12 jam. Hewan yang baru tiba di lokasi penyembelihan dari perjalanan jarak dekat hendaknya terlebih dahulu diistirahatkan selama 3 jam atau disembelih pada saat giliran terakhir.
Persyaratan tempat penyembelihan sebenarnya tidak jauh berbeda dengan persyaratan di tempat penampungan hewan. Namun, di sini ada beberapa tambahan, yaitu harus memiliki saluran pembuangan limbah, tempat penyembelihan tidak boleh berdekatan dengan tempat penampungan hewan, terdapat matras karet untuk merobohkan hewan, memiliki lubang penampungan darah untuk kambing setengah kali setengah kali setengah meter kubik untuk 10 ekor, dan sapi setengah kali 1 meter kubik untuk 10 ekor, serta balok kayu sebagai bantalan penyembelihan minimal 7 kali 12 kali 75 cm kubik. Persiapan penyembelihan hewan kurban. Semua perlengkapan dan petugas harus sudah siap. Hewan harus dalam kondisi yang sehat dan sudah dipuasakan minimal 12 jam sebelum disembelih. Hewan dituntun dengan perlahan dan dibiarkan jalan dengan sendirinya. Pastikan hanya petugas yang berkepentingan yang ada di lokasi penyembelihan, serta hewan yang diduga sakit harus segera dipisahkan untuk diperiksa lebih lanjut. Pada saat merubuhkan hewan, hendaknya dibaringkan dan tidak dibanting. Gunakan tali minimal 15 meter dan terbuat dari rami. Perhatikan posisi hewan dan kemana arah perobohan. Hewan dibaringkan pada sisi sebelah kiri dengan kepala di selatan. Hewan yang roboh jika tidak sesuai arah yang diinginkan, jangan diseret atau dibalik. Sembelihlah sesuai dengan arah berbaringnya. Proses penyembelihan harus dilakukan dengan cepat, sekali ayun, dan langsung memotong 3 saluran, antara lain trakea, esofagus, dan pembuluh darah. Darah yang keluar harus cepat, deras, dan tuntas. Selanjutnya, untuk perlakuan setelah menyembelih, dilakukan pemeriksaan terhadap kesadaran hewan, yaitu antara lain hilangnya refleks kornea, luka bekas sayatan tidak boleh saling bersentuhan, kendurkan tali pengikat, dan penanganan selanjutnya dapat dilakukan setelah yakin bahwa hewan tersebut sudah mati dan darah sudah tidak lagi memancar. Pada saat penanganan daging kurban, perhatikan prinsip kebersihannya agar mendapatkan daging yang aman dan layak dikonsumsi. Tempat penanganan daging dan jeroan harus dipisah. Tempat penampungan daging harus bersih dan selalu dijaga kebersihannya. Daging tidak langsung diletakkan di atas lantai. Berilah alas yang bersih atau masukkan ke dalam wadah atau box atau baskom. Alas pemotong daging harus bersih dan selalu terjaga kebersihannya. Pisau bersih dan tajam serta gunakan pelenan berbahan plastik polietilen. Usahakan agar daging tidak banyak dihinggapi lalat, tapi jangan gunakan insektisida pada saat menangani daging. Hindari bersin dan batuk langsung ke daging. Pisahkan dan buang bagian daging yang tidak layak dikonsumsi. Gunakan plastik bening bersih untuk daging yang akan dibagikan. Pisahkan daging dan jeroan pada kantong yang berbeda. Serta yang terakhir, sebaiknya daging sudah diedarkan dan diterima oleh mustahik kurang dari 8 jam sejak hewan dipotong. Sekian penjelasan singkat dari saya terkait pemeriksaan dan penanganan hewan kurban di masa pandemi COVID-19 ini. Apabila ada pertanyaan atau tanggapan, dapat disampaikan via grup WA, dan kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.